Pernahkah Anda merenungkan mengapa doa seolah menjadi jawaban atas segalanya? Mungkin Anda sedang menghadapi masa penantian, mengetuk pintu yang sama selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan rasanya tak ada yang berubah. Hati Anda mungkin lelah, merindukan perubahan dalam hidup, baik dalam keuangan, keluarga, hubungan, kesehatan, atau bahkan tujuan hidup Anda. Dan justru di titik penderitaan inilah pertanyaan muncul. Apa yang harus dilakukan ketika kita tak tahu lagi harus kemana? Jawabannya jelas. Anda perlu berdoa. Doa bukan sekadar kumpulan kata-kata indah yang kita buang begitu saja. Doa adalah cara untuk menyentuh surga selagi masih di bumi. Doa adalah cara untuk mengundang Yang Maha Kuasa ke pusat kehidupan kita, dilema kita, dan rasa sakit kita. Ketika Anda berdoa, Anda tidak hanya berbicara kepada diri sendiri. Anda sedang berbincang dengan Dia yang menciptakan Anda, yang mengetahui setiap detail kisah Anda, dan yang memegang seluruh dunia Anda dalam tangannya. Dan keindahannya adalah Dia tak pernah lelah mendengarkan. Bahkan dalam keheningan, Dia tetap memperhatikan. Bahkan ketika Anda merasa tidak layak, Dia mendekat. Yakobus pasal 5, ayat 13-18, dengan kuat mengingatkan kita akan kebenaran ini. Teks tersebut bertanya, adakah yang menderita? Berdoalah. Adakah yang bersukacita? Bernyanyilah memuji. Adakah yang sakit? Panggil para penatua dan biarlah mereka mendoakan mereka. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit, dan Tuhan akan membangunkan mereka. Dan jika mereka telah berbuat dosa, mereka akan diampuni. Alkitab tidak memperlakukan doa sebagai mungkin akan berhasil. Alkitab menyatakan bahwa doa orang benar yang efektif sangat besar kuasanya. Perhatikan bagaimana dalam setiap situasi ada respons yang konsisten. Berdoa. Apakah Anda menderita? Berdoalah. Apakah Anda bahagia? Berdoalah. Apakah Anda sakit? Berdoalah. Apakah Anda membutuhkan penyembuhan emosional, spiritual, atau fisik? Berdoalah. Doa itu penuh kuasa karena tidak bergantung pada kekuatan manusia, melainkan pada kuasa Tuhan yang menjawabnya. Dan untuk memperjelas hal ini, kitab suci sendiri memberi kita contoh Elia. Ia manusia biasa, sama seperti Anda dan saya, dengan ketakutan, keraguan, dan kelemahan. Namun, meskipun tidak sempurna, ia berdoa. Dan ketika ia berdoa dengan iman, langit pun menjawab. Hujan berhenti selama 3,5 tahun, dan ketika ia berdoa lagi, hujan kembali turun. Bukan kebesaran Elia yang mengubah segalanya, melainkan kuasa Allah yang menjawab doa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak membutuhkan gelar, ketenaran, atau kesempurnaan untuk berdoa. Kita hanya membutuhkan hati yang rela dan iman, meskipun hanya sebesar biji sesawi. Mungkin hari ini Anda merasa lelah, putus asa, atau bahkan frustrasi karena belum menemukan jawaban. Namun, tanamkanlah kebenaran ini dalam hati Anda. Setiap doa yang Anda panjatkan didengar oleh Tuhan. Tak ada air mata yang terbuang sia-sia. Tak ada tangisan tulus yang diabaikan. Doa mungkin tidak langsung mengubah keadaan, tetapi pasti dimulai dengan mengubah hati Anda. Dan itulah mengapa saya ingin menyemangati Anda sekarang. Jangan menunggu saat yang tepat, atau kata-kata yang tepat. Berdoalah saja. Bawalah rasa sakit, keraguan, sukacita, bahkan amarah Anda ke hadapan Tuhan. Dia tidak takut dengan kejujuran Anda. Sebaliknya, Dia menerimanya dengan kasih. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, luangkan waktu ini untuk semakin mendekatkan diri kepada hadirat Tuhan. Dan saya juga ingin menanyakan sesuatu yang penting. Jika video ini telah memberkati hidup Anda, silakan berlangganan kanal ini, sukai, komentari, dan bagikan.
Ini bukan sekadar dukungan, tetapi cara untuk menyebarkan firman dan membawa harapan kepada lebih banyak orang yang perlu mendengar bahwa doa masih dapat mengubah hidup. Pernahkah Anda menyadari betapa mudahnya mencari pengalih perhatian ketika segalanya terasa di luar kendali? Alih-alih berdoa, kita seringkali beralih ke logika, kekhawatiran, atau bahkan media sosial. Kita mencoba mengisi kekosongan itu dengan apapun yang akan membuat kita lupa, bahkan untuk sesaat. Namun kenyataannya, tak satu pun dari hal-hal ini dapat mendatangkan kedamaian yang hanya Tuhan berikan. Yang Tuhan inginkan adalah agar kita menjadikan doa sebagai tempat perlindungan pertama, bukan pilihan terakhir. Seberapa sering kita memperlakukan doa seolah-olah hanya alat untuk saat-saat putus asa, padahal seharusnya doa adalah udara yang kita hirup? Doa bukanlah praktik sesekali, melainkan gaya hidup. Doa adalah tempat kita menemukan kekuatan ketika kita kehabisan tenaga. Doa adalah tempat kita menerima arahan ketika kita bingung. Doa adalah tempat peristirahatan ketika jiwa kita lelah. Rasul Paulus menulis dalam Filipi pasal 4, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Doa adalah pertukaran terindah yang ada. Kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan, dan Dia memulihkan kedamaian kita. Kedamaian ini tidak bergantung pada perubahan keadaan, karena berasal darinya. Kedamaian inilah yang melindungi hati kita bahkan ketika segala sesuatu di sekitar kita tampak tidak mendukung. Seberapa sering Anda merasa dikuatkan, bahkan di tengah kekacauan, oleh sesuatu yang tak dapat Anda jelaskan? Sesuatu itu adalah kedamaian Kristus, dan itu lahir dalam doa. Dan tahukah Anda apa yang indah? Anda tidak perlu kata-kata indah untuk didengar. Anda dapat berbicara kepada Tuhan dalam keheningan, dalam tangisan, dalam desahan sederhana. Bahkan rintihan dan tangisan adalah doa di hadapannya. Roh Kudus bersyafaat bagi kita bahkan ketika kita tidak tahu bagaimana berdoa. Ini berarti bahwa bahkan ketika Anda tidak dapat mengungkapkan perasaan Anda dengan kata-kata, surga memahami hati Anda. Namun, inilah rahasia yang jarang disadari. Doa bukan hanya tentang jawaban. Seringkali, apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri Anda saat Anda menunggu sama pentingnya dengan apa yang Anda doakan. Itu membentuk iman Anda, memperkuat harapan Anda, dan menyelaraskan hati Anda dengan tujuannya. Menunggu bukanlah waktu yang terbuang sia-sia. Ini adalah masa transformasi. Dan mungkin inilah pelajaran terbesarnya. Berdoa bukan berarti kita akan selalu mendapatkan jawaban instan. Berdoa berarti percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kita tak dapat melihatnya. Berdoa berarti bersandar pada keyakinan bahwa tak ada doa yang sia-sia. Setiap permohonan, setiap air mata, setiap tangisan tercatat di hadapannya. Jadi, jika Anda sudah lama berdoa dan masih belum menemukan jawaban, jangan menyerah. Teruslah berusaha. Bertekunlah. Karena Yesus sendiri berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Dia tidak berkata, "Mungkin." Dia berkata, "Akan terjadi." Itu sebuah janji. Mungkin hari ini Anda perlu memperbarui iman Anda akan janji ini. Mungkin Anda perlu percaya lagi bahwa, ya, Tuhan masih mendengarkan, bahkan dalam keheningan. Keheningan Tuhan bukanlah ketidakhadiran. Itu adalah persiapan. Itu adalah kepedulian. Itu adalah waktunya untuk bekerja di balik layar. Biarkan keyakinan ini memenuhi hati Anda. Anda tidak pernah sendirian saat berdoa. Dan ketika kita berbicara tentang doa, mustahil untuk tidak mengingat Lia.
Alkitab menunjukkan kepada kita dalam Yakobus pasal 5 bahwa ia adalah manusia seperti kita, dengan ketakutan, keraguan, dan kelemahan, tetapi yang mengalami kuasa supernatural Allah melalui doa. Ia berdoa, dan langit tertutup selama 3,5 tahun. Kemudian ia berdoa lagi, dan hujan kembali turun. Bukan karena Elia istimewa dalam dirinya sendiri, tetapi karena doa yang tulus dari hati yang setia menggerakkan hati Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak perlu menjadi sempurna, kita tidak perlu memiliki semua jawaban, kita tidak perlu memiliki iman yang besar. Kita hanya perlu tulus dan percaya kepada Dia yang dapat melakukan segala sesuatu. Inilah indahnya doa. Ia membuka langit di atas kita. Ia membawa harapan ketika segalanya terasa hampa. Ia adalah benang yang menghubungkan kita dengan hati Bapa, bahkan di hari-hari ketika kita tidak memahami apapun. Ketika kita berdoa, hal yang mustahil dapat terjadi. Ketika kita berdoa, mukjizat dapat terjadi. Ketika kita berdoa, kita semakin dekat dengan Dia yang adalah sumber kehidupan. Karena itu, jangan pernah meremehkan doa. Terkadang, bisikan sederhana di tengah malam bisa menjadi awal dari mukjizat yang luar biasa. Terkadang, air mata yang tertumpah dalam diam bisa menjadi titik balik kisahmu. Apa yang tampak kecil bagimu, di hadapan Tuhan, memiliki bobot yang abadi. Yesus mengajarkan kita dalam Matius pasal 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Inilah jaminan bahwa doa tidak sia-sia. Sekalipun jawabannya tertunda, sekalipun tidak datang seperti yang Anda harapkan, surga sedang bekerja untuk Anda. Bapa tidak melupakan Anda. Maka hari ini, saya ingin menyemangati Anda. Jadikan doa bukan sekadar kebiasaan, melainkan gaya hidup. Berdoalah saat bangun tidur, berdoalah sepanjang hari, berdoalah sebelum tidur, berdoalah di saat suka maupun duka. Semoga hidup Anda ditandai oleh hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan ini. Dan jika pesan ini menyentuh hati Anda, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan kami dalam perjalanan iman ini. Berlangganan kanal ini, sukai video ini, tinggalkan komentar, dan bagikan dengan seseorang yang membutuhkan pesan ini hari ini. Dengan demikian, Anda juga akan membawa harapan dan menguatkan orang lain melalui doa. Ingat, doa lebih dari sekadar kata-kata. Doa adalah keintiman, penyerahan diri, dan iman. Doa adalah tempat di mana Anda menemukan bahwa Anda tidak pernah sendirian, dan bahwa ada Tuhan yang mendengar setiap tangisan Anda. Seberat apapun perjuangan Anda, atau seberat apapun rasa sakit Anda, ketika Anda berdoa, surga akan membungkuk untuk mendengar suara Anda. Jadi sekarang, tarik napas dalam-dalam, serahkan hatimu, dan berdoalah. Karena dalam tindakan iman inilah hidupmu dapat mulai berubah hari ini.